Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Ova Emilia, Rektor dari UGM, kemudian Bapak Muhammad Eri Sugiharto, eh, pimpinan Kagama, serta Bapak-bapak, Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bersilaturahmi melalui media ini dan tentunya diridhoi sama Tuhan Yang Maha Esa ya, karena tanpa ridhonya tentunya kita tidak dapat bisa mengikuti kegiatan ini. Eh, ini suatu acara yang sangat baik ya, dan ini juga merupakan satu kehormatan bagi kami untuk bisa mengikuti acara ini. Dan apa namanya, sebelumnya dari tim sebenarnya banyak yang akan hadir, tapi berhubung masih disibukkan ya sebagian itu untuk menangani apa namanya, kejadian kemarin ya, mungkin sudah banyak yang mendengar terkait adanya apa, anjlukan KA Argo Anggrek. Nah, alhamdulillah untuk pagi ini mungkin dalam waktu tidak lama lagi penanganan sudah bisa diselesaikan dan mudah-mudahan untuk kereta api bisa berjalan sesuai dengan eh, jadwal yang sudah ditentukan. Nah, tentunya kami juga di kesempatan pagi ini mengucapkan permohonan maaf nih karena peserta di Zoom pagi ini tentunya adalah eh, para loyalis kereta api ya, mudah-mudahan yang biasa menggunakan kereta api. Nah, mudah nanti setelah ada penanganan ini, insya Allah bisa berjalan lancar lagi. Baik, pada pagi hari ini kita akan berdialog, berdiskusi terkait dengan masalah PKS antara KI dan UGM terkait masalah eh, pemberian diskon kereta api itu ya. Sebenarnya kalau untuk kolaborasi kereta api dengan UGM itu sudah banyak yang terjadi ya. Yang cukup fenomenal itu dulu pada saat mungkin eh, masih pada ingat ya waktu COVID, yang mana bahwa ada suatu temuan genus yang saya ingat itu waktu itu adalah dari UGM ya, dengan adanya genus itu yang dijadikan syarat untuk naik kereta api yang sebelumnya itu harus apa namanya, melalui rapid antigen itu yang dicolok hidungnya itu kan. Tapi setelah adanya penelitian dari UGM, kalau nggak salah waktu itu Dokter Dian penemunya gitu kan, itu eh, calon penumpang keretaku cukup meniup gitu kan, meniup seperti balon, dan ini tentunya juga lebih efisien dan yang jelas tidak sakit itu. Nah, ini memang dengan adanya sistem itu akan sangat mempermudah waktu itu eh, penumpang kereta api untuk apa, melakukan perjalanan, dan ini juga akan berdampak dengan ada peningkatan volume pada musim COVID saat itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk kolaborasi yang pernah dilakukan antara kereta api dan UGM. Nah, kemudian terkait masalah PKS pemberian diskon, di sini kami ada paparan akan coba saya share terkait kerjasama pemberian diskon atau PKS diskon kereta api dengan UGM. Sebenarnya dia adalah sudah berjalan eh, beberapa periode itu ya. Nah, itu dimulai semenjak tahun 2022 di tanggal 12 Agustus. Jadi periode pertama itu berlaku di 12 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2002 sampai 2024. Nah, kemudian di periode 3 dimulai lagi di 13 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2026. Nah, nanti menjelang berakhirnya itu nanti bisa kita perpanjang lagi ya. Nah, tujuan dari kerjasama ini adalah pertama sebagai partisipasi dalam mencegah
pemanasan global ya dengan memasarkan eh, pengguna kereta api sebagai moda transportasi yang rendah emisi. Nah, ini juga apa sebagai bentuk partisipasi kita ya terhadap program Go Green dan guna turut membangun sinergi antar pihak. Nah, ini di samping masalah moda transportasi Indonesia, tentunya kita juga ada eh, sinergi-sinergi lainnya yang bisa kita bangun. Nah, terkait dengan masalah pengurangan transportasi yang rendah emisi ini, bahwa kita hasil dari penelitian konsultan dengan adanya naik kereta api itu memang dapat mengurangi emisi karbon ya. Nah, kalau kita naik kereta api itu jumlahnya itu hanya pengurangannya itu penggunanya itu 19 gram emisi CO2 per kilometer penumpang. Nah, kalau dibandingkan dengan apa namanya pesawat itu 123 gram. Nah, kalau mobil atau kendaraan bus itu 148 gram emisi CO2. Nah, kalau kita di sini memang kereta api itu paling rendah ya. Jadi kalau misalnya menggunakan kereta api berarti itu bisa mengurangi 85% jika dibandingkan dengan pesawat dan 87% jika dibandingkan dengan eh, naik kendaraan jalan raya. Nah, kita juga bisa lihat ya terkait dengan masalah penggunaan eh, pengurangan emisi karbon tersebut jika menggunakan kereta api itu diakses itu ada fitur carbon footprint ya pada pada akses ya. Nah, nanti di situ bisa kelihatan bahwa dengan menggunakan kereta api itu berapa sih apa namanya penggunaan emisi CO2-nya. Nah, itu bisa kita lihat di situ. Nah, itu juga sebagai salah satu inovasi kereta api. Jadi penumpang itu bisa melihat eh, di tiket yang dicetak. Oke. Nah, kemudian untuk ruang lingkupnya apa? Ruang lingkupnya ini pertama adalah perjalanan ini meliputi pemberian diskon tarif kereta api jarak jauh, gitu ya, jarak jauh dan jarak menengah sebesar 10% untuk semua kelas layanan ya di eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Pembeliannya melalui KI Mobil Apps atau akses by KI. Ya, jadi di sini nanti seluruh kelas eksekutif itu ada seluruh kelas Argo ya, Anggrek, Lawu di Bangga, Bina Ekonomi itu bisa eh, mendapatkan diskon 10%. Nah, tapi diskon ini tidak berlaku untuk kereta api perkotaan atau komuter ya. Kalau misalnya di Jogja itu ada yang KRL Jogja Solo, Pramek itu yang dari Kutoarjo ke Jogja. Nah, itu tidak berlaku untuk itu. Nah, kemudian juga tidak berlaku untuk tarif khusus. Nah, kalau dari Jogja itu memang sudah banyak penggunanya nih tarif khusus misalnya dari Purwokerto, Jogja, Jogja, Purwokerto. Nah, ini memang sudah cukup banyak. Nah, kemudian juga tidak berlaku untuk tarif promo. Nah, kita biasanya kan pada event-event tertentu itu kita mengadakan eh, promo-promo event. Misalnya pas ada hari ulang tahun KA atau 17 Agustus dan sebagainya. Nah, itu tidak berlaku kalau memang sudah dapat tarif yang PKS 10% itu. Nah, kemudian juga belum berlaku untuk kereta api yang kelas luxury nih. Luxury, Imperial, Priority, Panoramic, Kompartemen Suite, dan kereta wisata. Nah, ini tidak berlaku untuk diskon tersebut. Jadi berlakunya untuk yang PKS 10% adalah untuk layanan kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi kereta api jarak jauh. Gitu kan. Nah, ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada dosen, tenaga pendidik, dan alumni yang telah terdaftar pada membership KI ya. Jadi intinya harus registrasi dulu itu kan supaya nanti pada saat pembelian tiket kalau setelah registrasi itu akan keluar tarif reduksinya. Nah, kalau misalnya belum registrasi ya nanti kelihatannya belum keluar. Dan ini tidak berlaku untuk eh, keluarga ya. Jadi ini hanya berlaku untuk yang bersangkutan gitu. Oke. Nah, kemudian hak dan kewajibannya apa sih gitu kan ya? Kalau di sini pihak satu nih tentunya bahwa baik
kereta api itu punya kewajiban pada buyer untuk memberikan diskon, ya memberikan diskon 10% setelah memenuhi persyaratan ya, setelah memenuhi persyaratan mendapatkan dan apa namanya registrasi tentunya. Dan pihak ke satu sebagai kereta api juga mendapatkan bantuan nih ya, mendapatkan bantuan dan ikut berpartisipasi dalam memasarkan penggunaan transport kereta api dan menggunakan aplikasi akses sebagai di lingkungan pihak kedua. Ya, nanti diharapkan pengguna kereta api dari Sivitas Akademika UGM dan alumninya itu tentunya semakin meningkat. Nah, itu juga bukan hanya masalah ini aja sih apa namanya eh, masalah diskon, tapi tentunya diharapkan nanti adanya suatu peningkatan volume gitu kan. Nah, kemudian untuk pihak kedua itu mendapatkan persetujuan atas penurunan registrasi hak diskon tarif apabila telah memenuhi persyaratan dan wajib ikut memasarkan transport kereta api dan menggunakan aplikasi akses baiki serta ini memberikan rating nih terhadap aplikasi akses baik AI di App Store. Jadi memang karena ini kan pembelinya melalui akses ya, melalui akses kereta api. Nah, nanti setelah kita akan muncul di situ. Nah, nanti diharapkan ya seperti kita naik Grab itu ya. Biasanya kalau sudah selesai kan kasih rating dong gitu kan. Bintang 7 ya gitu kan. Gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, eh, kemudian juga apa namanya kegiatan-kegiatan tersebut misalnya di dan sebagainya ya eh, ya diinfokan lah ke pihak ke satu gitu kan. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana tata caranya itu kan. Nah, tata caranya untuk mendapatkan hak reduksi tersebut adalah melakukan registrasi. Melakukan registrasi di customer service di stasiun ya dengan melampirkan KTP dan kartu bukti diri atau ID card, kartu alumni atau ijazah. Nah, kemudian setelah registrasi tentunya mengunduh atau menginstal aplikasi akses dan melakukan registrasi dengan menggunakan NI yang sesuai gitu kan. Karena pembelian itu hanya bisa dilakukan melalui eh, aplikasi akses PKI. Nah, ini dapat dilakukan selain registrasi di customer service, itu adalah melalui host to host ya. Jadi apa kita penyediaan API ya, IPI dari kereta api untuk diintegrasikan. Nanti kalau memang data-data itu bisa sudah terintegrasi, maka proses registrasi ke stasiun itu tidak diperlukan lagi gitu ya. Jadi memang lebih ini sih lebih efisien ya karena tidak harus datang ke stasiun. Tapi dengan catatan bahwa kerjasama tersebut sudah dilakukan melalui integrasi secara host to host itu. Nah, setelah itu semuanya terlaksana itu kan dan clear dan berhasil, maka eh, pilihan diskon tarif itu secara otomatis akan muncul di akses by KI. Jadi kalau kita sudah berhasil registrasi, maka pada saat kita melakukan pembelian tiket, di situ nanti akan muncul pilihan nih, pilihan reduksi alumni gitu. Nah, nanti di situ bisa kita klik, nanti terus bisa mendapatkan tarif yang sudah ada diskonnya 10%. Nah, ini tata caranya ya pembelian melalui aplikasi Akses by KI terkait reduksi sivitas dan alumni ya. Nah, ini seperti biasa mungkin juga eh, Bapak Ibu di sini sudah familiar ya kalau yang sudah biasa pengguna akses itu di sini begitu kita buka kan tampilannya seperti ini. Misalnya kita pilih klik kereta antar kota, nanti kita pilih eh, relasinya dari Gambir ke Jogja itu misalnya tanggal dan sebagainya. Nah, kemudian untuk jumlah penumpang. Nah, kemudian di sini setelah memilih apa keluar pilihan KKA-nya gitu kan. Nah, kita pilih salah satu. Misalnya di sini kan kita sebagai contoh
Argo Parayangan ya. Kalau misalnya Jogja Gambir mungkin bisa Taksaka dan sebagainya. Nah, di sini kan akan muncul eh, datanya ya, data dari penumpang tersebut. Nah, setelah seperti ini nanti di sini akan eh, muncul adanya pilihan tipe penumpang reduksi gitu. Di sini nanti bisa diklik nah akan muncul reduksi. Kalau di sini apa namanya registrasinya belum berhasil atau belum registrasi, itu tidak akan muncul untuk pilihan reduksinya. Nah, setelah muncul reduksi itu nanti bisa eh, diklik. Nah, ini di sini contohnya akan muncul eh, in- reduksi alumni UGM. Nah, di sini akan muncul 10% gitu kan. Nah, setelah itu tinggal dilanjut dengan masalah eh, pembayarannya ini. Nah, di sini ada pilihan, misalnya kita akan langsung eh, melakukan pemilihan menu itu kan, atau ada kita milih transportasi lanjutannya gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya kita tinggal lewat-lewat aja gitu. Nah, nanti di situ terus akan muncul bahwa eh, reduksi 10% itu tarifnya langsung bisa tampil itu di situ. Nah, kemudian setelah muncul harganya, tinggal melakukan proses pembayaran. Di sini ada beberapa metode pembayaran ya, bisa melalui KIP. Di sini juga ada transfer melalui Bank BNI, BRI Mandiri, BTN gitu kan, dan beberapa bank lainnya. Nah, setelah sampai itu kita tinggal apa namanya, pilih nanti akan muncul kode pembayarannya untuk melakukan transfer tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa eh, seberapa besar sih gitu kan PKS ini atau reduksi yang kita berikan ke UGM dimanfaatkan oleh anggotanya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa memang dari tahun ke tahun itu ada peningkatan itu ya. Nah, kalau kita di sini di tahun 2022 itu volumenya itu ada 9.629 itu kan. Nah, transaksinya itu sebesar 2.529 ini transaksinya ya. Nah, nilai reduksinya ini 276.663.000. Nah, di tahun 2023 itu ada kenaikan volume ya dari 9.000 menjadi 96.000 nih. Dengan transaksi 20.800.000. Nah, reduksi yang kita berikan ke UGM itu nilainya 2.812.000.000. Nah, di tahun 2024 ada kenaikan lagi menjadi 124.232 dengan nilai transaksinya itu 36.156.000.000. Nah, reduksi yang kita berikan ke UGM itu senilai 3.955.000.000. Nah, di tahun 2025 ini masih masih bergerak ya ini data sampai dengan bulan Juli itu sudah 90.811. Nah, ini nilai transaksinya itu sudah 28.532.000.000. Nilai reduksinya itu yang kita berikan ke UGM itu 3.123.000.000. Nah, ini kalau sampai akhir tahun saya yakin nanti bisa bisa meningkat nih, bisa lebih dari tahun 2024 karena di bulan Juli aja itu sudah mencapai 90.000 untuk volumenya. Nah, sementara total dari tahun 2022 sampai dengan Juli 2025 itu volumenya itu yang sudah memanfaatkan diskon tersebut adalah 321.667 dengan nilai transaksinya itu 93.095.000.000 dan reduksi yang kita berikan ke UGM itu senilai 10.167.000.000 itu ya. Jadi ini ya mudah-mudahan ini cukup cukup ini ya cukup berkesan gitu ya bagi alumni dan sivitasnya tentunya juga kita harapkan itu juga ikut
eh, mendorong mobilitas ya, mobilitas, sivitas dan alumni dari UGM. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini kita ada dua kan ya untuk tarif reduksi itu sivitas dan alumni. Nah, kalau di sini transaksi yang dilakukan oleh sivitasnya itu dosen dan tenaga pendidik itu eh, datanya seperti ini. Memang setiap tahun tetap ada peningkatan nih. Di tahun 2022 itu volume 424, transaksinya hanya 91 juta, untuk nilai reduksinya 9 juta. Nah, di tahun 2023 juga ada peningkatan menjadi 2100, 2024 2200. Nah, ini 2025 sampai Juli sudah 1400. Secara total untuk pemanfaatan PKS reduksi oleh Civitas ya, dosen dan pendidik itu volumenya itu 6.256, atau transaksinya itu senilai 1.635.000.000, dengan reduksi yang kita berikan itu senilai 175 juta. Itu pemanfaatan oleh Civitas. Nah, kemudian untuk alumni, nah ini untuk alumni itu eh, cukup tinggi ya kalau untuk alumninya nih. Nah, di sini kalau alumni itu eh, nilainya itu dibanding dengan Civitas itu memang memang agak jauh ya. Jadi kalau kita lihat di sini sih, kalau untuk eh, alumni mungkin kan setelah lulus UGM itu banyak kerja yang di Jakarta nih. Jadi mobilitas PJK-nya itu meningkat ini kan. Jadi setiap minggu pulang dan sebagainya itu memang pemanfaatan oleh alumni itu eh, lebih tinggi. Nah, kemudian untuk alumni UGM ini itu termasuk eh, ikut tiga besar ya jumlah transit terbaik di antara 29 ikatan alumni lainnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa kelihatannya alumni UGM itu mobilitasnya itu cukup tinggi nih dibanding dengan universitas-universitas lainnya gitu ya. Kalau di sini memang kalau untuk eh, yang agak tinggi itu aktivitasnya juga dari UNS tuh, dari UNS terus dari ITS juga cukup tinggi, termasuk juga ikut tiga besar. Nah, kemudian dari Civitas UGM-nya sendiri itu masuk lima besar ya, lima besar jumlah transaksi terbanyak di antara 23 universitas lainnya. Oke. Mohon izin Pak Rustono, nggak Oke. terasa ya Pak, ternyata 20 menit itu Ya, udah lewat. ya, Tapi baik. monggo masih ada Jadi beberapa ini topik mungkin Pak, sedikit. ya hanya untuk informasi aja sih. Cuma ini kelihatannya juga kita dapatkan di sini memang mudah-mudahan dengan melihat data ini eh, cukup bermanfaat nih bagi Civitas dan alumni UGM ya. Oke, baik. Kalau ini eh, sifatnya hanya kerjasama yang bisa kita kolaborasikan kegiatannya. Seperti gambar ini bahwa kita pernah ada kolaborasi dengan Universitas Indonesia ya dan Ikatan Alumninya, bahwa mereka ada event, kita sering dicolek nih, sering dilibatkan dan sebagainya, jadi saling tukar informasi dan sebagainya ya. Nanti mungkin dengan UGM itu bisa lebih lebih banyak lagi nih nanti aktivitas-aktivitas. Nah, waktu itu sebagai info aja, waktu ada kegiatan apa namanya wisuda UI, kita sempat buka booth Bu. Jadi eh, keluarga yang akan datang gitu kan, atau yang mungkin akan kembalinya dengan kereta api itu bisa beli tiket di on on spot itu ya, kita buka khusus Bu di sana itu dengan diskon cukup menarik lah. Nah, itu berlaku untuk semuanya yang selama pembelian tiketnya itu di booth tersebut. Ini hanya sebagai salah satu kolaborasi saja. Kemudian juga dengan lainnya itu kita kolaborasi branding, Bu. Jadi kita membrand beberapa eh, apa namanya spot-spot di unit tersebut. Kalau dengan apa namanya dengan Yayasan Penabur, Sekolah Penabur, kita malah branding kantinnya mereka Bu. Jadi kita seperti kantin kereta api tapi posisinya ada di kantornya, di di apa di kampusnya Yayasan Penabur. Nah, ini hanya sebagai gambaran kelas layanan yang mendapatkan diskon ya. Jadi kelas layanan mendapatkan diskon 10% itu di kelas eksekutif ya. Kelas eksekutif pun ya sekarang kan ada new generation ya. Nah, itu semuanya itu
berlaku untuk diskon tersebut. Ini untuk bisnisnya. Nah, ini untuk ekonomi. Ekonomi juga ada ekonomi komersial di sini, Bu. Ekonomi komersial pun juga sudah cukup nyaman. Nah, itu juga berlaku terhadap diskon tersebut. Ini untuk servis-servis lainnya ya, istilahnya informasi tambahan juga. Jadi seperti disampaikan, kalau misalnya kita pembelian melalui akses itu kita bisa langsung pesan makanan atau pesan apa namanya eh, moda angkutan lainnya yang sudah terintegrasi dengan akses itu. Baik Bu, ini mungkin hanya eh, gambar-gambar terkait dengan masalah layanan yang ada di kereta api. Nah ini yang terakhir itu kemarin yang cukup viral itu dari SMA Negeri 3 Bandung itu langganan kami Bu, selalu ada kegiatan di luar Bandung menggunakan kereta api ya kita kasih nama kereta api itu kereta api SMA Negeri 3 Bandung ini Bu. Nah ini cukup menarik juga sih Bu. Cuma tahun ini belum Bu karena ada kebijaksanaan dari KDM nih. Jadi kita belum ada ini orderan dari SMA 3 Bandung. Mungkin itu Ibu moderator yang dapat kami informasikan. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.